Teman-teman pasti tahu dengan namanya perang harga, dan pada umumnya mayoritas kita untuk biasanya ya para penjual pedagang udah lazim dan mayoritas menggunakan trik ini ya, trik namanya itu perang harga. Jadi bakal nurunin harga semurah mungkin di bawah kompetitor yang lain. Kalau misalkan untuk saya pribadi, saya lebih tertarik untuk trik marketing yang lain daripada untuk perang harga. Kenapa? Alasannya pasti kan ada alasannya. Karena kalau ini disclaimer ya, ini cuma opini saya. Jadi kalau menurut pandangan saya itu, ketika kita menggunakan trik marketing dengan perang harga dengan kompetitor gitu kan, itu dampak negatifnya ketika kita menemukan kompetitor yang lebih besar modalnya dan kita di bawah mereka, otomatis kita hari itu juga bakal di take down. Kita langsung anjrot ke bawah karena ya kita kalah harga sama kompetitor kita yang mempunyai modal yang lebih gede. Nah, itu kenapa alasannya di kamus saya itu saya paling rentan sekali untuk melakukan namanya itu perang harga, karena memang itu sangat berbahaya sekali untuk perkembangan bisnis, apalagi kalau misalnya bisnis online ya, berbasis online. Di offline mau di online sebenarnya sama sih ya, itu sangat itu berbahaya sekali ketika kita menggunakan namanya itu trik itu perang harga. Lalu ada nggak solusi yang lain? Ada pastinya tentu kan, dan ini memang selalu saya gunakan untuk ya meminimalisir perang harga dengan kompetitor yang lain. Contoh yang paling umum saya lakukan adalah pemberian gift. Gift itu ya itu bisa teman-teman tiru juga ya. Gift itu pemberian namanya itu bonus. Nah, pemberian bonus kepada customer kita. Contoh misalkan yang sering saya lakukan gitu kan. Ketika misalkan contoh ngambil pembelian 500.000 nanti dapat tester gitu kan, atau banner, nah atau ya apa stiker atau apa ya poster, itu saya sering bagi-bagikan gratis buat teman-teman yang ngambil paket 500, 1 juta, apalagi makin ke atas itu pengambilannya makin gede lagi gift yang bakal teman-teman kasih dari Aldo Bako ya. Nah, seperti itu kalau untuk saya gitu kan, salah satunya adalah dengan memberikan gift atau bonus. Nah, terus di sisi lain kalau kita memang online ya, kita memberikan namanya itu diskon ongkir, dan kita dalam 1 bulan pasti melakukan namanya itu diskon ongkir ya. Jadi di paket itu kita ngasih diskon ongkir. Nah, untuk selanjutnya tadi kan udah ya ngasih diskon ongkir, ngasih namanya tuh gift hadiah atau misalkan bonus ya. Dan ada lagi nih teman saya yang ini yang paket trik kayak gini nih, ini bagus banget dan bisa direkomendasikan buat teman-teman. Jadi misalnya pengambilan 10 piece nanti dapat bonus. Nanti dalam tiap pembelian tuh dia dikasih voucher. Bukan voucher apa ya? Kupon loh ya, kupon. Dikasih kupon, lalu nanti udah 10 kuponnya bisa ditukarin jadi 1 bungkus tingwe. Nah, itu bisa dilakukan untuk teman-teman. Nah, itu dari segi fisik lah ya, yang kelihatan, yang abstrak sama non abstrak. Nah, yang nggak kelihatan apa gitu kan. Nah, untuk yang nggak kelihatan kita bisa membangun namanya itu loyalitas. Gimana caranya supaya si customer itu loyal sama kita? Loyal sama kita ya kita harus royal. Jadi kita harus sama-sama, ibaratnya itu ya, kalau contoh misalkan dalam hal inilah namanya itu sharing. Jadi diusahakan kalau misalkan di dalam bisnis itu kita tuh harus quick respon. Misalkan ada teman-teman atau misalkan pelanggan nanya, atau misalkan chat lewat SMS, atau misalkan WA, atau misalkan Instagram, atau nge-DM gitu kan, atau komentar lewat YouTube. Kalau misalnya teman-teman sama promosinya di YouTube atau misalkan di TikTok, itu teman-teman harus langsung balas. Ketika ada yang telepon, teman-teman harus langsung angkat. Nah, itu jadi quick respon. Jadi itu salah satunya kita memberikan, yaitu jadi diutamakan, si customer itu diutamakan, bukan sistemnya kita itu jadi raja. Kalau untuk saya, kalau dulu ya memang ada peribahasa si pelanggan itu adalah raja ya, pembeli adalah raja. Tapi kalau menurut saya itu anggapan yang sangat keliru. Kalau menurut saya itu
pembeli itu adalah teman belanja kita, sahabat belanja kita. Jadi kalau kita mendefinisikan sebagai raja, ya tahu kan kalau ada raja ada budaknya gitu kan, ada bawahan. Tapi kalau misalkan kita mengartikan si pembeli itu adalah mitra belanja, teman belanja, ya kita ibaratnya kita teman dekat aja, kita ngobrol. Gak ada batasan selama itu masih di dalam bisnis gitu kan. Makanya tuh kadang saya kalau malam ya, kadang kalau teman-teman yang baru atau misalkan yang udah lama juga kalau nelpon saya tuh sulit itu, karena atau ada lagi di dalam panggilan lainnya itu saya kadang-kadang nerima telepon ya udah sampai ditutup lah gitu kan. Nah itu salah satunya itu memberikan namanya itu quick respon. Jadi kalau misalkan teman-teman apalagi yang online ya, mau online atau misalkan offline gitu kan, ini khususnya untuk online itu harus quick respon. Jadi jangan slow respon. Kita juga kan kalau misalnya teman-teman nih punya gebetan nih, terus si gebetannya tuh slow respon, kesel kan. Ya kesel lah gitu loh. Nah, apalagi ini menyangkut keuangan gitu kan, menyangkut usaha, pasti kesel banget. Dan saya jamin itu si customer bakal langsung lari pindah ke misalnya kompetitor yang lain. Jadi usahakan kita quick respon. Nah gitu. Terus selanjutnya diusahakan kalau misalkan ini untuk online ya, misalkan di WA atau misalkan biasanya sih chat lewat WA ya, paling umum chat lewat WA customer itu jangan kita yang menutup maksudnya tuh jangan sampai si pelanggan yang menutup percakapan. Jadi harus kita yang menutup percakapan. Contoh misalkan gini kan, bang saya mau pesan paket 1 juta misalnya, ya saya kirim ini bang list paketnya sama katalog ya. Teman-teman yang udah pernah belanja pasti pakai bahasa itu saya ya. Oke bang, nanti saya pelajari dulu ya. Nah oke bang, nanti saya pelajari dulu. Nah itu nggak ada pertanyaan kan, itu pernyataan gitu kan. Nah meskipun seperti itu kita harus langsung balas juga. Oke bang, saya tunggu kabarnya. Nah oke bang, saya tunggu kabarnya baiknya ya. Nah, udah gitu kan. Misalkan si konsumen balas lagi, balas lagi, oke bang, makasih. Kita juga harus balas lagi, oke, sama-sama, makasih. Balas lagi, oke, ya kita balas lagi, oke. Jadi intinya jangan sampai si konsumen itu menutup percakapan kita terakhir. Jadi harus kita yang menutup percakapan, ya. Itu salah satunya. Jadi ibaratnya itu kalau itu membangun psikologis, jadi bukan seolah-olah, jadi nanti tuh si konsumen merasa diutamakan. Itu salah satu, bukan trik ya, itu namanya itu lebih ke adab aja gitu kan. Jadi si pembeli itu kita jadikan mitra atau sahabat. Nah kayak ke sahabat kan gitu ya, kita sekali teman, bro mau kemana bro, mau pulang nih, ya udah hati-hati ya bro, ya udah hati-hati kan gitu ya, saling balas gitu kan. Nah seperti itu. Nah terus apa lagi ya, sebenarnya banyak ya trik marketing yang bisa dilakukan oleh teman-teman selain perang harga. Jadi kalau misalkan teman-teman ada komentar yang lain atau misalkan ada rujukan yang lain nih, boleh nah ya, nanti teman-teman komen aja di bawah.